Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil lazim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil lazim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, telah berkata oleh pengarang, kita mundur dikit di halaman 22 itu yang paling atas 66. Fa innal ma'la yafna an qaribin, halaman 66 paling atas. Maka sesungguhnya harta itu akan rusak, harta kekayaan akan rusak dan akan binasa an qaribin, pada waktu yang tidak lama, sebentar deh, mungkin 10 tahun, atau seperti yang kita saksikan lah bagaimana dulu berjayanya menguasai sektor-sektor ekonomi, tetapi dalam berapa dasawarsa sudah runtuh, sudah habis. Nah, itu kalau seandainya harta atau kekayaan. Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu itu yabqa la yazalu. Bagaimana ilmu sifatnya? Akan kekal, tidak akan henti-hentinya. Jadi inilah keutamaan daripada ilmu dibandingkan harta. Kalau harta kita nak menjaganya, kalau ilmu dia yang menjaga kita. Kalau harta diambil orang, rugi gitu. Tapi kalau ilmu diambil orang, untung gitu. Bayangkan siapa yang mengajarkan suatu kebaikan dan kebaikan itu dilaksanakan orang, walaupun dia telah meninggal, selama orang itu masih melaksanakan kebaikan itu, maka dia pun akan mendapatkannya. Wa ilmu nafi'u, dan bermula ilmu yang bermanfaat, yasulu bihi husnul zikri, akan berhasil karenanya nama baik, sebutan nama baik, wa yabqa, dan kekal. Ini kalau seandainya memiliki ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ketika ada orang yang bertanya, ma ilman nafi', mana dia ilmu nafi'? Ilmu nafi' itu adalah ilmu yang menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, tasawuf, fikih. Ini dia. Jadi ilmu nafi' itu akan berhasil karenanya nama baik dan akan kekal. Zalika ba'da wafatihi, nama baik itu sesudah dia wafat. Orang yang mempunyai ilmu nafi', maka sesudah dia dapat, tetap sebutan nama baiknya itu akan kekal. Sesungguhnya fa'innahu, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya hayatun abadiyatun, dia itu adalah hidup. Wa ansadana, dan
selama-lamanya, dan telah mendatangkan syair kepadaku Asy-Syekhul Ajalu Zahiruddin Muftil A'immati Hasan bin Ali Al-Ma'rufu bil Marghibani. Syi'ran, sebuah syair. Al-jahiluna, bermula orang-orang yang bodoh itu. Nah, ini bedanya orang yang bodoh. Famauta qabla mautihim, maka mereka itu telah mati sebelum matinya. Sebelum mereka itu mati. Orang yang jahil, yang bodoh itu mati sebelum dia mati. Wal alimuna, dan bermula orang-orang yang berilmu. Wa in matu fa ahyahu, meskipun mereka telah meninggal dunia, maka hidup semuanya hidup dia. Ketika dia meninggal dunia, namanya malah semakin terkenal, semakin dikenal orang. Wa ansadana Syekhul al-Islamu Burhanuddin, dan telah mendatangkan kepada kita Syekh Islam Burhanuddin. Wa fil jahli qoblal mauti mautun, dan di dalam kebodohan sebelum mati adalah mati. Li ahlihi, bagi ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu orang bodoh. Fa'ajsamuhum, maka tubuh orang yang bodoh itu qoblal kuburun, tubuh orang yang bodoh itu sebelum masuk ke dalam kubur telah terkubur. Sebelum masuk ke dalam kubur telah terkubur. Artinya banyak sekarang ini mayat berjalan, bangkai berjalan. Kenapa? Karena bodoh atau tidak memiliki ilmu. Wa innam ra'an lam yahya bil ilmi mayyitun, dan sesungguhnya orang yang tidak hidup dengan ilmu adalah orang mati, atau di dalam kurung di sini disebut bangkai. Siapa yang hidup tidak pakai ilmu, tidak menuntut ilmu, maka dia adalah bangkai. Berapa banyak kita berhubungan dengan bangkai, dan kita mengikuti bangkai. Walaisa lahu hina nusurun, dan tidak ada baginya ketika bangkit dari kubur yang sempurna. Ketika bangkit nanti tidak bangkit sempurna. Ghairuhu, syair yang lainnya, aful ilmi, orang yang menjadi saudara ilmu. Siapa saudara ilmu itu? Hayyun khalidun, adalah orang yang hidup lagi kekal ba'da mautihim, sesudah ia mati. Ya, maka sering kita saksikan sampai jasadnya pun utuh ketika sudah berpuluh-puluh tahun dikuburkan. Bayangkan. Ini biasanya orang yang berilmu. Wa awsaluhu tahtal turabi, dan tolong dan tulang persendian tahta turabi romimun, di bawah kuburnya telah rusak. Wazul jahli, dan orang yang bodoh, mayyitun, adalah orang yang mati. Wahwa yamsi, padahal dia itu masih berjalan alat tharo, di atas tanah. Dia sudah jadi bangkai, dia telah mati walaupun dia
berjalan di atas tanah. Yazannu minal ahya'i wa huwa adimun. Dia itulah disangko termasuk orang yang masih hidup. Wa huwa adimun. Padahal ia tidak ado. Adam itu tidak ado. Orang yang dia masih ado, padahal dia sudah tidak ado. Siapa? Orang yang hidup tidak memiliki ilmu. Wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin, dan telah mendatangkan kepada kita siapa Syekh Al-Islam Burhanuddin, izil ilmu a'la ratbatan, karena ilmu itu lebih tinggi martabatnya fil maratibi, dalam berbagai martabat. Ilmu ini kedudukannya tinggi dari berbagai macam kedudukan. Wa min dunihi, dan berada dia, wa min dunihi, dan berada dia di bawah ilmu, izul ula, kemuliaan yang tinggi, fil mawakibi, dalam berbagai golongan. Di bawah ilmu itu ada kemuliaan yang tinggi juga di dalam berbagai golongan. Fazul ilmi, maka orang yang mempunyai ilmu, ya baqa izzu, akan kekal kemuliaannya, mutadha'ifa, dengan berlipat ganda. Inilah makanya penting kita untuk menuntut ilmu. Penuhilah badan kita, isilah waktu kita dengan menambah ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Apa? Di mana kita tidak menguasainya, nah kita tuntutlah ilmu. Jadi sebenarnya kewajibannya itu adalah menuntut ilmunya. Kalau dapat atau tidak, itu jaiz sifatnya. Bisa dapat, bisa tidak. Tetapi bagi orang yang bersungguh-sungguh, seperti yang dijelaskan pada nazam-nazam yang sebelumnya, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Tentu dengan berbagai macam usaha-usaha seperti berjaga malamnya, kurangi makannya, zikirnya. Memang berjuang, harus mujahadah. Wazul jahli, dan orang yang bodoh, ba'dal mauti, sesudah mati, tahta tayaribi, berada dia di bawah tanah, fahaihata, maka jatuh, maka jauh sekali, la yarju, tidak menghadapkan, madahu manir tako, akan punya kemuliaan ilmu siapa orang yang naik. Siapa orang yang naik? Rukiya waliyil mulki walil kataibi, dan naik kepada kepangkatan raja dan kepangkatan tentara-tentaranya. Di dalam satu keterangan di dalam kitab Targhib wa Tarhib dikatakan, man jaa ajaluhu, barang siapa yang datang ajalnya, wa huwa, bermula ia, yatlubu ilma, sedang menuntut ilmu, sedang belajar, sedang ngaji. Siapa yang mati atau belajar sedang meninggal sedang belajar, sedang ngaji, maksudnya bukan seperti ini langsung meninggal, artinya meninggalnya bisa di rumah atau kapanpun, tapi dia dalam masuk belajarnya. Laki Allah, kembali ruhnya itu menghadap Allah, ila darajatin nubuwatin, kecuali derajatnya itu adalah derajat kenabian, para nabi. Ini keuntungannya bagi orang yang menuntut ilmu. Itu di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Di dalam kitab As-Musna yang malam besok kita kaji, siapa yang menuntut ilmu dijamin nanti akan bebas azab kubur. Apalagi kurangnya, apalagi nikmatnya. Tetapi sekali lagi, hanya yang paling berat itu adalah melawan nafsu yang ada di dalam diri sendiri. Itu yang paling berat.
Kalau yang luar, orang menghalangi, orang merintangi, bisa kita hadapi. Tetapi kalau diri kita, nah kemana condongnya hati kita pada saat ini? Kalau dikatakan di keterangan sebelumnya, selama ada cinta dunia atau kecondongan hati kepada dunia, maka dia akan berat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, akan tertatih-tatih, masih berjuang. Iyo apa tidak, berangkat apa tidak. Ini berat betul, karena masih ada kecintaannya terhadap dunia. Inilah yang mesti harus kita tinggalkan. Jadi kalau begitu, apakah kita ngaji ini terus tidak usah bekerja? Salah. Terus ngaji ini tidak usah mencari nafkah? Salah juga. Lah tadi katanya jangan cinta dunia. Yang melarang bekerja tidak ada, silakan bekerja. Tetapi ketika kita dapat hasil daripada pekerjaan itu digunakan untuk kemajuan dan digunakan untuk modal kita di dalam menghadap atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan miliki dunia, tetapi cukup di dalam genggaman kita, artinya di dalam kekuasaan kita. Tetapi kalau sudah hati dan pikiran kita tersita siang dan malam sehingga melalaikan kita dari ibadah, itu bukan rezeki sekalipun banyak. Ini boleh ditandai, bukan rezeki, itu namanya istidroj. Sekalipun banyak jumlahnya, tidak pakai seri lagi kata orang, tidak ada serinya lagi, saking banyaknya itu. Yang kering belum habis, yang basah sudah nunggu lagi. Nah, itu kalau seandainya dia sampai mengganggu daripada ketaatan kita kepada Allah, itu namanya istidroj. Kalau istidroj itu apa? Itu suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun. Anjing pun dapat, binatang pun dapat, orang kafir dapat. Nauzubillah, kalau seandainya kita dijadikan Allah di dalam keadaan seperti itu, kita berlindung pada Allah di dalam anugerah Allah. Mudah-mudahan kita bukan dapat istidroj, tapi dapat ma'unah, suatu kelebihan yang Allah berikan hanya kepada orang-orang muslim, hanya kepada orang-orang yang beriman. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Aku akan mendekati, mendiktekan kepada kamu sekalian sebahagian keagungan pada ilmu itu, maka dengarkanlah baik olehmu. Dengar baik-baik. Ini akan didiktekan apa keagungan ilmu itu. Fafi hasarun an zikrin kulli manaqibi. Maka padaku membatasi daripada membicarakan semua keagungan. Tidak semua keagungan. Huwa, ini dia yang dikatakan dia tuh, apa ilmu itu? Huwan nuru. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi dikatakan ilmu bukan pada baca kitab kuning, pada menyampaikan ini dan itu, tetapi adalah atau menyampaikan 100.000 hadis, hafal 30 juz, bukan. Itu cuma wilayah otak. Siapa yang IQ-nya pintar, IQ-nya tinggi, dikasih tahu, itu sebentar dia akan merekamnya. Tetapi apa hakikat ilmu itu? Huwan nuru, bermula dia adalah cahaya. Kullun nuri, semuanya cahaya. Yahdi anil ama, memberi petunjuk dari kebutuhan. Yang tadinya tidak tahu, kita jadi tahu. Tidak bisa membedakan, bisa membedakan. Jadi ilmu itu adalah nur. Dialah yang menerangi kita. Nah, seperti ruangan ini, kenapa kita bisa memandang, bisa melihat? Karena ada cahaya. Cuma semua cahaya dimatikan, maka kita akan kegelapan. Begitulah ketika kita tidak memiliki ilmu. Wazul jahli, dan orang yang bodoh ialah melewati tahun
ahdahro bainal ghayaibi, melewati tahun di antara bermacam-macam kegelapan. Wazawatu, ilmu itu seperti tempat as-sama'u yang tinggi. Sama langit berarti tempat yang tinggi. Tahmi manitaja'a, yang menjaga terhadap orang yang berlindung. Ilaiha, kepadanya. Siapa yang memiliki ilmu, maka ilmu itu akan melindunginya. Wa yamsi minan fin nawaibi, dan jadilah ia selamat pada waktu datang bencana. Ya, kalau seandainya dapat nur, dapat cahaya, ada lubang, terhindar dia daripada lubang itu. Ada jalan licin, berhati-hati dia. Ada jalannya buruk, maka dia akan waspada. Bihi, dengan sebab ilmu itu, yanjuna, mereka akan selamat. Wan nasu fi ghaflatihim, dan manusia berada di dalam kegelapan. Bihi tarji, dengan sebab ilmu ia mengharapkan keselamatan. Ar-ruhu baina taraibi, dan ruhnya, ruh orang yang berilmu itu berada di antara tulang rusuk. Bihi, dengan sebab ilmu, yashfa'ul insanu, dapat memberi syafaat. Man roha asian, dapat memberi syafaat manusia kepada orang yang berjalan sambil durhaka. Ya. Dengan sebab ilmu dapat memberi syafaat siapa manusia kepada orang yang berjalan sambil durhaka, ila daroki, menuju ke tempat yang jauh. An-nirani, di dalam neraka. Syari awakibi, yang paling buruk akibatnya. Faman romahu, maka barang siapa yang menuju ke dalam ilmu itu, malma riba kullaha, maka ia menuju akan segala kebutuhan semuanya. Waman hazahu, dan siapa yang memperoleh ilmu, qad haza kulla mutalibi, sesungguhnya ia telah memperoleh semua yang dituntutnya. Huwal mansobul ali, ilmu itu adalah kepangkatan yang tinggi. Ayat sahibal hijah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yang mempunyai pikiran. Iza niltaha, apabila engkau telah memperoleh ilmu. Hawin bifautil manasibi, maka anggap sepilah dengan luputnya segala kepangkatan. Anggap sepi be kalau kita sudah dapat ilmu. Fa'in fataka dunia, maka jikalau kepadamu dunia, watibu na'imiha, kemurahan nikmat dunia. Faghammid, maka pejamkanlah kedua matamu. Fa'inna ilma, karena sesungguhnya ilmu itu khairul mawahibi, adalah sebaik-baik pemberian.
adalah sebaik-baik pemberian. Wa umsitu liya'dihim, dan aku telah datangkan sebuah syair karangan sebagian ulama, iza ma a'tazza dzu ilmin bi'ilmin, apabila telah menjadi mulia orang yang mempunyai ilmu dengan ilmunya, fa ilmu li fikhi, maka ilmu fikilah aula, lebih utama, bi'tizazin, lebih utama dijadikan kebanggaan. Kalau orang memiliki ilmu fikih, inilah nih, pokoknya beradu dalil, beradu tinggi-tinggian, ini apa, benar-benar rasa paling benar. Fakam tibin, maka beberapa balak, beberapa banyak minyak wangi, yafuhu wala kamiskin, yang harum baunya dan tidak seperti minyak misik. Wa kam tayra yatiru wala kabas, dan berapa banyak burung yang terbang tetapi tidak seperti burung elang. Wa umsitu li ba'dihim, dan aku telah datangkan syair karangan sebagian ulama, wal fikhu, dan bermula ilmu fikih itu nafsa syai'in sya'ni anfasu syai'in anta zahiruhu, dan ilmu fikih ialah suatu yang lebih berharga yang kamu nyimpannya. Man yatrusi, barang siapa yang belajar, al ilmi lam tadrus, ilmu, belajar ilmu, maka tidak akan hilang mafakhiruhu, keagungannya. Fajhad li nafsika, maka bersungguh-sungguhlah untuk dirimu belajar ilmu. Ma asbahta tajhaduhu, yang di waktu pagi engkau masih belum mengetahuinya. Maksudnya waktu pagi ini waktu kita muda, kita belum sempat belajar, akhirnya belajarlah di sisa-sisa umur kita ini. Kalau sebenarnya kewajiban belajar, makin tua makin wajib belajar. Kenapa? Karena waktu tinggal sedikit lagi. Nah, tadi dikatakan manja'a ajaluhu, barang siapa yang datang ajalnya, wa huwa yatlubu ilma, bermula orang yang kedatangan ajal itu sedang menuntut ilmu, laqiyallaha, kembali yang menghadap Allah, illa darajatin nubuwatin, kecuali derajatnya itu adalah derajat para nabi. Bayangkan, dengan amal apa kita bisa masuk ke dalam golongan nabi? Dengan perbuatan apa, sedekah apa kita bisa sampai ke golongan para nabi? Lain tidak dengan belajar inilah, dengan ngaji inilah. Maka dikatakan tadi, kalau udah ngaji bangkai, mayat berjalan. Fa'aulul ilmi ikbalu wa akhiruhu, maka permulaan ilmu itu ialah kebahagiaan dan pula di akhirnya. Jadi ini ada suatu rasio siapa yang permulaannya serius, maka akhirnya pun dia akan serius. Siapa yang permulaannya main-main, pasti akan main-main. Dan ini kita sudah saksikan. Kita sudah saksikan di dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini. Pasti, karena ini adalah suatu proses yang akan dijalani oleh seseorang yang menuntut ilmu ini. Nah, mudah-mudahan
di dalam kita berjalan menuntut ilmu ini terjadi perubahan yang signifikan, perubahan yang luar biasa pada diri kita, yaitu perubahan sifat daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Walaupun tidak paham dengan apa yang dipelajari, tetapi sifatnya berubah. Nah, ini dikatakan dialah yang mendapatkan. Tapi dia pintar, segala tahu, bab apapun tahu, tapi sikapnya tidak berubah, tetaplah seperti sebelum belajar. Inilah orang yang tertipu dan orang yang tidak dapat. Fa'awwalul ilmi ikbalun wa akhiruhu. Maka permulaan ilmu itu ialah kebahagiaan dan pula akhirnya. Wa kafa bilazzatil ilmi, cukuplah dengan rasa lezatnya ilmu, wal fikhi dan fikih, wal fahmi dan paham, da'iyan mengajak, wa ba'isan dan mendorong, lil akili bagi orang yang berakal. Sebab orang yang berakal lah yang akan mau untuk menuntut ilmu ini. Kalau tidak berakal tidak bisa. Mana dikatakan berakal? Tidak tahu. Orang yang tidak berakal tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kalau dikitkan dahak, cara mendikitkan dahak itu adalah mendikitkan makanan. Kemudian banyak lupa itu ialah lantaran banyak dahak. Wa kasratu dan menjadi banyak al-bulghami, banyak dahak itu min kasrati syurbin, ialah akibat banyak minum. Asurbil ma'i, banyak minum. Wa kasratu syurbil ma'i, dan banyak minum itu min kasratul ilakli, ialah lantaran banyak makan makanan. Wa khubzul yabisu, dan makan roti yang kering, yang ta'un bulgama, akan memutuskan dahak. Ini cara memutuskan dahak dengan makan roti kering. Wa kaza akalu zabibi, dan begitu pula memakan kismis, alal riqi, sebelum makan dan minum. Makan kismis sebelum makan dan minum, yang ta'ul bulgami, akan memutuskan dahak. Wala yaksiru minhu, dan tidak beroleh banyak makan kismis itu, hatta la yahtaja, sehingga tidak perlu, ila syurbi, kepada minum, al-ma'i, minum air itu, minum air. Fayazidal bulghamu, maka akan bertambah dahak, wasiwaku, dan membaguskan gigi. Yaqallilu, akan mendikitkan bulghama, dahak. Membaguskan bersiwak itu juga menghilangkan daripada dahak. Wa yazidu, dan menambah fil hifzi wal fasahati, di dalam hafiz, di dalam hafaznya, dan fasoha, di dalam fasihnya. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak itu, siwaknya itu kan kalimatnya dekati nih. Kalau siwak itu siwak lah, tetapi di dalam ini dekati. Di mana dia? Di hu-nya itu. Fa innahu, maka sesungguhnya siwak itu sunnatun, adalah sunnah, yani yatun, yang mulia,
yaridu yang akan menambah fi sawabis sholati pada pahala sholat, wa qiraatil Quran dan pahala membaca Quran, membaca Al-Quran, sholat yang didahului dengan bersiwak itu akan menambah daripada pahalanya. Wa kazalikal qa'u, dan demikian pula muntah, yuqallilu akan mendikitkan bulghama dahak. Jadi nak dia pun di korek-korek sampai dia muntah. Itu kalau seandainya yang korek-korek itu memang dimasukin cairan ke dalam hidungnya sampai keluar semua, dan itu sakitnya luar biasa sampai ke kepala sini. Nah itu katanya bisa sampai satu rantang cairan yang keluar dari tenggorokan kita nih. Tapi suaranya jadi luar biasa. Ada yang gurah namanya, ada yang gurah separuh, artinya mungkin tidak sampai ke bagian yang paling dalam. Ada yang full penuh. Nah ini biasanya mau setinggi apapun nada itu dia bisa untuk mencapainya, karena dia sudah digurah, dibersihkan lendir-lendir yang ada di dalam tenggorokannya. Warutubati dan lembab tubuh, watoriku dan jalannya, taklilil akli menyedikitkan makan. Jadi kalau dihikam tuh dia langsung kalau nak mencapai kemuliaan, nak mencapai ketinggian, sedikit makan, sedikit bicara, berjaga malam dan tafakur. Nah, itulah dia untuk mencapai kemuliaan. Ata'assula ialah harus berpikir. Nah, fi manafi'i tentang kemanfaatan, qillati sedikit, qillatil akli sedikit makan. Nah, kita harus pikirkan dengan sedikit makan. Wahya sihatu dan keuntungan. Apa tuh? Dan keuntungannya ialah sehat badan kalau sedikit makan, wal ifahu dan menjaga diri dari hal atau keadaan, wa isadu dan tidak baik dan memperhatikan orang lain, wakilatihi dan dikatakan padanya fa'alun maka aib, summa arun, kemudian celah, kemudian noda. Itu dikurangi, kita membicarakan kejelekan atau aib-aib atau celah-celah daripada seseorang. Saqaul mar'i, celah seseorang, min ajli ta'ami, karena makanan. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalamu, dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, salah satu yabghiduhumullah, tiga golongan manusia dimurkoi mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi jaramin, berbuat dosa, ala kulu, yaitu orang yang banyak makan.
banyak makan, berdosa juga banyak makan nih. Yang dimurkai oleh Allah, apa gunanya kita hidup jadi dimurkai Allah. Wal bakhilu, dan yang kedua orang yang kikir, orang yang loke, medit, sampili. Wal mutakabbiru, dan orang yang sombong. Ini yang dimurkai oleh Allah, orang yang banyak makan, orang yang loke, dan orang yang sombong. Wa ta'ammulu, dan harus berpikir fi madorri, tentang bahaya kasratil akli, banyak makan. Harus dipikirkan kalau banyak makan. Wahyal amradu wa kalaluhu, dan bahaya itu ialah banyak sakit dan mempunyai anak tobai, mempunyai apa tuh terlibat dia anaknya, watak ya, mempunyai watak gila, watak bosan. Kila dikatakan al-bidnatu tuzhibul fatanata, banyak makan itu akan menghilangkan kepintaran. Jadi bodoh jadinya banyak makan ini. Hukia an jalisuna, telah dihikayatkan daripada Jalinus annahu qala, bahwasanya dia telah berkata, ar-rumanu, terlebih delimo itu, nafhun, bermanfaat, kulluhu, semuanya, wasamaku, dan ikan tawar, dororun kulluhu, itu mudarat semuanya, wa qalilu samaki, dan sedikit makan ikan, khairun, lebih baik, min kasri rumani, daripada banyak makan delimo. Wa fihi itlaqul mali, dan padanya merusak otak atau harta, merusak ulang atau harta. Wal akalu, dan makan faqosab sab'i, melebihi kenyang, makan sudah melebihi kenyang. Dororun, itu mudarat, maksud yang yang tulen, wayastahiku, dan akan mendapati bihi, sebab makan itu, al-iqabu, siksaan, fi daril akhirah, pada negeri akhirat. Banyak makan kena siksa kayak gini, maka nak guyur-guyur, ngurangi makan. Karena memang menurut ilmu kesehatan itu 90% penyakit itu disebabkan oleh makanan dan perut. Wal akulu, dan orang yang banyak makannya, baghidun, itu dibenci, fil qulubi, di dalam hati orang. Ngomong dong, banyaknya makan. Dikata di dalam hati orang, makan kayak dari tadi ya, dibenci hati. Wa tariqul taklili, dan jalannya untuk dapat menyulitkan makan, yuk taklilil akli, menyulitkan makan, atia ulu, orang itu harus memakan al-at'imata, makanan
yang ada lemaknya, ada si mata, dan ia harus wayuqaddima mendahulukan fil aklil al-tofa, memakan yang lebih disenanginya, wal ashha dan yang lebih diingininya, wala yakula dan janganlah makan bersamaan orang-orang al-ja'ani yang lapar, ila izakana kecuali bila ada lahu baginya gharadun tujuan sahihun yang bagus, fi kasratil akli makannya, bi'an yataqawwa seperti supaya kuat bihi dengan makanan banyak itu, ala siyami melakukan puasa, wassolati dan sembahyang, wal a'mali dan mengerjakan pekerjaan as-saqati yang berat, falahu zalika maka bolehlah baginya makan banyak. Tapi memang kalau kerjanya berat, membutuhkan energi yang banyak, itu boleh dia makan banyak sesuai dengan pekerjaannya. Faslun fi bidayati sabaqi wa qadrihi wa tartibihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi tadi dikatakan bahwa ilmu itu dia adalah nur dan dia akan memberi petunjuk daripada orang yang buta, anil ama, wan nuru kullu nuri yahdi anil ama, memberi petunjuk kepada orang yang buta. Sementara wazul jahli, orang yang bodoh itu melewati tahun demi tahun di dalam kegelapan. Jadi kewajiban orang yang berilmu untuk menuntun orang yang buta. Di dalam contoh kitab Mutasarjidan itu, ya rojulun husbiyadi, wahai laki-laki, siapapun laki-lakinya. Biasanya kalau sudah rojulun ini itu pendekar, dia perwira yang siap. Husbiyadi, tolong pegang tangan aku ini, tuntun tangan aku ini, bimbing tangan aku ini. Mungkin dia nak nyebrang jalan, mungkin dia nak nyari sepatunya, sendalnya, karena dia butuh, aku tidak bisa untuk menyempurnakan daripada pekerjaannya. Ini tugas-tugas orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang tidak belajar tadi dikatakan sama dengan bangkai hidup. Dia sudah mati sebelum dia mati. Nauzubillah. Dan orang yang berilmu itu justru setelah dia mati, maka dia baru hidup, terkenal. Baru waktu dia hidup dan nyangka orang dia wali. Setelah dia meninggal baru orang menyebutnya bahwa dia adalah wali. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima pada hari ini dari Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita pelihara, betul-betul kita jaga, kita mudah-mudahan sampai akhir hayat kita belajar, ngaji. Kapan berhentinya, kapan istirahatnya, kapan liburnya, biarlah Tuhan yang meliburkannya. Kalau kita sekintang daya, karena tadi dikatakan tidak sempat lagi pada waktu pagi kemarin kita akan menghafal ini dan mempelajari itu. Waktunya sudah semakin sempit. Kalau dikatakan makna pagi itu waktu muda. Tidak sempat kita nak ngaji ini ngaji itu.
nak ngaji pasoha dak sempat, nak ngaji fikih dak sempat, ngaji tajwid dak sempat, nak ngaji tauhid dak sempat, tasawuf. Nah, kinilah waktunya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab, orang yang menuntut ilmu itu akan dibebaskan daripada azab kubur. Kemudian orang yang mati di dalam menuntut ilmu, di dalam perjalanan dia menuntut ilmu, maka dia kembali kepada Allah, dikelompokkan ke dalam kelompok para nabi. Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubu ilma laqiyallaha ila darajatin nubuwatin. Barang siapa yang kedatangan ajal, wa huwa yatlubu ilma, dan berulang ia sedang menuntut ilmu, maka kembali ia menghadap Allah. Kelompoknya adalah kelompok para nabi. Yang mudah-mudahan kita mulai lagi niat kita sebaik-baik mungkin. Nihaya bidaya itu akan menentukan nihaya. Ketika awalnya betul, akhirnya pun akan betul. Awalnya serius, maka akhirnya pun akan serius. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil amali wa ahlil ikhlas. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba. Rabbana auzina naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala waliwalidina wa amalan salihan tardahu wa dakhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannatal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.